juri ini bilang kayak gini, suara kamu rumahan banget. Oh my god, itu power dari sebuah mulut. Ya sepertinya udah gue nggak bisa ngurus insecure. Iya, aku nggak bisa, aku bodoh. Mungkin kalau untuk kata memaafkan tuh sebenarnya kadang agak susah ya. Aduh, gue lebih cantik dari gue, coba gue ngeliat dia kayak gitu. Halo guys, welcome to Creators Mind. Kali ini saya mau ngobrol bersama teman saya, Laras Sati. Halo. Kita mau ngobrol tentang masalah nggak ini sebenarnya ya? Bisa jadi masalah kalau bisa diresponi dengan cara yang tidak baik, yaitu tentang insecurity. Okay. Insecurity berarti rasa tidak aman, karena kemarin sempat menjadi bahan obrolan di media banyak juga ya, membahas tentang ini. Yang insecurity ini banyak terjadi pada khususnya anak-anak muda zaman sekarang. Benar. Yes. Yep. Nah, kali ini saya yang nanya, Laras yang jawab aja. Oke, itu tugas saya. Laras, kalau misalnya pertama kita mau tahu dulu nih, insecurity, apa sih itu insecurity? Mungkin Laras bisa, menurut Anda, apa itu insecure? Oke, Ini dia psikolog kok. Amin, didoain ya Tuhan. Oke, kalau dari saya pribadi sih, apa itu insecurity? Jadi sebenarnya garis tengahnya adalah rasa ketidakpercayaan diri gitu. Rasa tidak percaya diri. Gimana, kayak tadi kan dari Ko Hansen kan udah jelasin juga kan, gimana rasanya nggak aman, gimana rasa itu adalah sebuah rasa nggak percaya diri, rasa minder, itu adalah salah satu dari insecurity itu sendiri. Oke, rasa tidak aman, terus kemudian dia juga merasa tidak percaya diri, minder, dengan diri sendiri. Iya dong, pastinya. Dengan diri sendiri. Nah, berarti ada sesuatu, maksudnya ada penyebab dari kenapa orang bisa menjadi insecure ya? Pasti. Apa? Nggak ada api kalau nggak ada asap, gitu ya kan istilahnya. Iya, nggak ada api kalau nggak ada asap. Tapi nggak ada asap kalau nggak ada api. Iya juga. Jadi apa dulu? Jualannya apa telur? Bumi bulat atau tidak? Tidak. Oke. Jadi, tadi pertanyaannya apa? Oke. Kenapa penyebab dari insecure ya? Iya. Biasanya sih, kalau teman-teman ya, penyebab dari insecure itu sendiri adalah biasanya kita tuh terlalu banyak dengerin kata-kata orang lain. Kata-kata yang bukan mendukung ya, dalam artian kata-kata yang menjatuhkan. Kata-kata yang biasanya keluar dari mulut orang-orang, misalkan, kok lu nggak lebih baik sih? Kok lu banyak menilai lah istilahnya gitu. Kita telan itu mentah-mentah. Terus ada juga ketika kita mengalami sebuah permasalahan, ketika kita mengalami kegagalan dan kegagalan lagi, akhirnya menyebabkan diri kita sendiri kayak, kenapa ya gue kayak gini? Kayak gitu. Dan banyak juga kalau untuk sekarang, makanya anak-anak muda yang dalam tanda kutip insecure-nya itu karena kenapa? Melihat media-media sosial. Betul. Yang menampilkan belum tentu itu nyata guys gitu. Itu kebanyakan istilahnya hal-hal itu sih yang sering terjadi di kalangan anak muda sekarang sih. Iya, ngomongin anak muda, milenial, Gen Z, gitu-gitu kan mereka emang selalu terpaku sama handphone dan media sosial ya. Benar. Nah itu sebenarnya menurut saya itu faktor terbesar sih media sosial yang selalu menggambarkan kalau kehidupan itu sempurna, bisa beli barang ini, bisa pergi kemana-kemana, kok dia cantik, badannya seksi, ya kan, ganteng, gini-gini kan. Akhirnya karena terlalu banyak lihat itu, terlalu banyak mereka nggak ada filter, ujung-ujungnya akhirnya merasa tidak nyaman, tidak aman. Dan menganggap itu adalah sesuatu hal yang normal dan jadi patokan untuk diri mereka, sehingga mereka lupa untuk jadi diri sendiri kadang kayak gitu. Nah akhirnya mereka hidup sesuai dengan ekspektasi orang. Iya, benar. Benar nggak? Ya. Nggak jadi diri sendiri. Betul. Karena saking banyaknya like, berarti mereka berusaha menjadi sosok yang banyak disukai sama orang. Benar. Akhirnya nggak jadi diri sendiri. Wow, dalam ya kita obrolannya. Dalam banget. Untuk Laras sendiri pernah nggak sih mengalami kasus insecure ini? Pernah pasti. Sebenarnya sebelum kita bahas terlalu jauh, kadang patokannya insecure ya, itu adalah ketika kita sudah dilabelkan sama seseorang. Contohnya gini, kita flashback ke kehidupan saya. Saya itu, kalau dari Ko Hansen pasti tahu, saya itu hobi banget yang namanya tuh nyanyi. Hobi seni lah istilahnya gitu.
Dan waktu itu, dari dulu, saya itu selalu mengikuti lomba, mengikuti audisi yang memang di stasiun televisi swasta. Oke. Saya ingat banget waktu itu, dari umur 4 tahun, saya itu hobi banget yang namanya nyanyi dari sini ke sana. Nah, terus waktu itu ada acara di salah satu stasiun televisi, saya nggak usah sebutin namanya, intinya mama kita jadi manajer kita. Oke. Tahu dong, umur kita berapa ya sekarang gitu kan. Nah, and then aku ngantri kan dari subuh, capek banget lah itu ya. Karena banyak banget ribuan orang yang ngantri. Dan tiba-tiba, oke, saya masuk ruangan dan saya dikasih kesempatan 1 menit untuk nyanyi waktu itu. Saya nyanyi. Nyanyinya cuma 1 menit. Dan itu cuma refnya aja waktu itu, saya ingat banget. Dan ketika saya stop, juri ini bilang kayak gini, suara kamu rumahan banget. Rumahan. Suara kamu karaoke banget. Padahal masih kecil ya? Ya. Ngomong seperti itu, parah. Jadi, kamu gak bisa lolos ke babak selanjutnya. Dia bilang gitu. Waktu itu saya ingat banget, saya kelas 5 SD. Oke. Akhirnya mama saya bingung kan. Terus saya bilang, "Mah, aku gak lolos," gitu. Karena mamaku di samping, dia bingung kan, kenapa respon orang itu kayak gitu, jadi kayak shock juga. Aku bilang, "Oke, kita pulang, aku gak lolos." Oke, aku gandeng mamaku, kita pulang. Mulai dari saat itu aku bilang sama diriku sendiri bahwa, oke, passionku bukan nyanyi, dan aku akan stop untuk nyanyi. Karena kenapa? Aku patokannya adalah, itu salah satu televisi yang besar istilahnya. Ada juri di sana, artinya aku percaya bahwa orang itu adalah orang yang hebat. Kan pikiran anak kecil dong. Iya ampun, ini tantenya hebat banget gitu kan, yang bakal nilai aku nih gitu. Dan dia kan pasti orang-orang yang masuk TV nantinya juga melalui dia juga kan awalnya gitu audisinya. Akhirnya aku bilang, oke, berarti artinya bukan passion aku di sana. Akhirnya aku beralih ke nari gitu. Seiring berjalannya waktu, nggak tahu kenapa, intinya hidup aku diarahkan malah tetap ke nyanyi juga. Padahal aku udah nggak mau. Tapi jalannya nggak secara langsung tetap di arah nyanyi juga. Akhirnya aku mulai sadar bahwa ketika, bahkan aku kan kuliah di salah satu jurusan yang mungkin bahas tentang karakter juga ya. Itu akhirnya aku sadar bahwa untuk apa kita dengerin omongan orang lain? Bener gak sih? Hidup kita yang tahu, dan aku melakukan nyanyi bukan hanya untuk mungkin cita-citaku, tapi untuk membahagiakan diriku sendiri. Karena aku bisa mengekspresikan diriku dengan cara aku bernyanyi. Betul. Gitu loh. Betul. Dan mungkin orang lain gak suka dengan suaraku, tapi aku suka dengan suaraku sendiri. Gitu loh, itu bisa menghiburku, bisa menghibur keluarga aku mungkin, kayak gitu. Akhirnya aku sadar bahwa ketika aku mulai kuliah itu, aku sadar bahwa, oh my god, itu power dari sebuah mulut loh. Ketika melabeling seorang anak kecil yang punya impian besar hancur seketika hanya dalam 1 menit. 1 menit loh, dia menilai seseorang dengan cara seperti itu, yang pada akhirnya bisa dipikir gak sih? Dengan kata-kata yang maksudnya mungkin bisa lebih bagus kayak, Dek, maaf banget, kamu harus banyak belajar lagi ya. Tahun depan coba lagi. Jadi nanti bisa ketemu tante lagi deh tahun depan. Tetap semangat ya latihannya. Itu jauh lebih enak teman-teman. Ekspektasi saya. Tapi kebetulan yang di atas mengizinkan saya untuk bertemu orang seperti itu ya. Saya bersyukur sih. Saya ada di tempat ini sekarang bisa bicara seperti ini. Betul. Nah, ini terutama buat orang tua juga harus hati-hati ya kalau misalnya ngomongin buat anak ya. Betul. Karena biasa justru lingkungan terkecil kita itu di keluarga. Bener banget. Mulai dari keluarga. Kadang-kadang kalau misalnya orang tua kita bilang, aduh kamu nggak bisa ini, kamu terlalu ini, kamu terlalu apa. Ujungnya kita jadi, ya ingatnya seperti udah gue nggak bakal bisa, ujungnya insecure. Iya, aku nggak bisa, aku bodoh. Aku ceroboh. Itu tuh yang sering. Banyak maunya. Males. Ribul gitu kan maksudnya. Aku malah jadi keinget itu loh, siapa namanya pemerannya Mercedes Jones, itu dimain nama Amber Riley. Itu di film Glee, itu yang di film Glee dia jadi Mercedesnya. Nah si Amber ini kalau nggak salah dia pernah ikut audisi, ketemu sama si Simon Cowell. Nah itu Simon Cowell bener-bener nggak terima dia kayak bilang si Amber ini pokoknya lu nggak bisa lah. Nah, akhirnya dia masuk Glee, dan sekarang jadi meledak, jadi terkenal banget si Amber Riley ini. Jadi, sama, maksudnya mungkin kalau misalnya si Amber Riley ini, dia ikutin apa kata si Simon, mungkin dia nggak bakal berhasil sampai sekarang. Benar, nah, kalau gitu, gimana sih, misalnya nih, kita yang udah dilabelkan seperti itu, dari pengalaman pribadi Laras kali ya, maksudnya gimana supaya kita bisa lepas nih dari si label ini? Oke. Kalau dari pengalamanku sendiri ya, kenapa aku akhirnya bisa melepaskan hari itu? Pertama adalah pada akhirnya aku sadar. Aku sadar bahwa ini tuh nggak baik, ini tuh nggak bagus buat diriku.
Dan yang kedua artinya adalah mencoba untuk, mungkin kalau untuk kata memaafkan tuh sebenarnya kadang agak susah ya, istilahnya gitu. Tapi aku belajar untuk melupakan aja. Untuk melupakan hal itu artinya stop sampai sini, aku sadar aku nggak boleh kayak gini, aku harus bahagia. Istilah kata gimana caranya kita bisa bahagiain orang lain gak sih kalau kita aja sendiri belum bahagia, kita masih ada beban. Aku harus lepasin itu dulu, akhirnya aku bisa melangkah lanjut ke depannya gitu. Akhirnya sampai saat ini bersyukur, walaupun mungkin sampai sebesar ini aku udah ngikutin audisi itu stasiun televisi udah berapa kali, tapi aku bersyukur. Karena kenapa? Di setiap audisi aku harus selalu ada progres. Dari babak pertama nggak masuk, tahun depannya aku coba lagi, babak pertama masuk, babak kedua, sampai aku pernah waktu itu sampai wawancara. Dan menurut aku walaupun emang aku belum sampai yang kayak istilah kata masuk ke televisi, tapi aku bersyukurnya aku udah sampai wawancara dan aku udah sampai ketemu produser juga, kayak oh ya udah bersyukur aja dulu. Bagus, bagus, udah ada progres. Tinggal tunggu momentumnya aja. Nanti lu yang saya photoshoot. Biasa photoshoot penyanyi, artis. Nanti laras ya saya photoshoot. Amin ya Pak. Oke, jenis-jenis dari insecurity sebenarnya banyak ya. Kalau misalnya kita tarik lagi, maksudnya dari yang saya pelajari, maksudnya saya pernah baca, kalau jenis insecure itu ada beberapa hal. Pertama, relationship insecurity. Dalam hubungan dia merasa nggak nyaman, nggak aman. Ya kan, dia merasa suatu hari, kalau misalnya orang pacaran deh, kita ngomongin, merasa, aduh kalau misalnya dia pergi sama siapa, gue nggak merasa kayak nggak bisa percaya sama dia nih. Jadinya jadi posesif, ya nggak? Apalagi cewek. Aduh, cowok lebih cantik dari gue, coba gue ngeliat dia kayak gitu. Gitu kan, gak sih? Biasa gitu gak sih? Kayaknya lagi curut cowok. Dia cantik kok Pak. Masalahnya sih ganteng. Masalahnya pasangannya nggak ganteng. Nggak seganteng itu. Oke, itu relationship ya. Dalam hubungan pacaran juga, mungkin dalam keluarga juga bisa ya. Misalkan nggak aman juga seperti itu ya. Nah, terus kemudian ada lagi yang namanya social insecurity. Jadi kalau misalnya dia merasa di tempat umum, dia juga merasa nggak aman, nggak nyaman. Kayak misalnya, aduh, gue ngeliat dia kayak kok lebih berduit misalnya. Terus lebih maksudnya ya gue dari keluarga apa sih, nggak ada apa-apa gitu kan. Kemarin saya sempat dengar juga cerita teman saya, maksudnya kita kan ngumpul rame-rame, dan ini benar-benar dari yang suku yang berbeda, satu sosial yang berbeda. Nah, si orang ini ngomong, teman saya ini bilang, aduh saya maksudnya nggak percaya gitu di tempat ini gue bisa merasa diterima gitu loh sama kalian semua. Padahal kalau di flashback, maksudnya keluarga saya seperti ini, terus kerjaan saya seperti ini, saya orang kayak gini gitu loh. Punya teman-teman kayak kalian, maksudnya berasa, oh ternyata itu ya, maksudnya ternyata gue pikir selama ini salah gitu. Jadi terbatasi sama pikirannya sendiri ya? Iya benar, itu dibuktikan dari ya dia bertemu dengan teman-teman yang pas, yang tepat. Lingkungan yang baik. Nah, mungkin ya balik lagi tuh ke kita belajar lagi tuh, lingkungan juga pengaruh ternyata ya. Pengaruh banget. Nanti kita sambung. Nah, itu sosial. Kemudian ada namanya yang ketiga sama keempat. Yang ketiga itu job insecurity. Sama, dalam pekerjaan kita merasa nggak aman dengan pekerjaan kita. Mungkin suatu hari bisa diambil nih sama orang lain. Gue harus gimana dengan pekerjaan ini, ya kan? Terus mungkin saingan ya. Iya, ujungnya saingan kan. Kemudian dia merasa kalau rekan mungkin suatu saat pokoknya pekerjaan dia bisa diambil lah gitu. Ya kan nggak aman. Kemudian ada yang namanya body image. Nah, itu yang sering kali terjadi, merasa nggak aman dengan tubuh, nggak nyaman. Padahal mungkin ada yang kurang aja. Iya, gitu. Lagi di foto, gue kurang kurus, padahal udah kurusnya udah kayak tiang listrik gitu kan. Gue gendut. Curhat dia. Terus kalau misalnya fotonya, bagus ya, foto lagi dong. Aduh, kan udah bagus. Angle-nya yang bagus ya. Ya itu maksudnya body image gitu loh. Bahkan orang yang kita lihat ya udah sempurna gitu, mereka pun masih merasa insecure kadang-kadang. Benar. Terutama para model, maksudnya aku pernah beberapa kali kayak sempet fotoin model, dia merasa diri dia kayak, aduh aku lagi gemuk nih, nggak mau difoto. Iya, benar. Padahal gue lihat, aduh mana gendut dari mana gitu. Gitu loh. Tapi emang karena pergaulan dia, lingkungan dia kan model-model, semua kayak bener-bener jaga makan apa. Nah sekali dia makan sembarang dikit, dia merasa gendut. Benar. Langsung berubah gitu, langsung kayak persepsinya berubah, menganggap diri sendiri jadi jelek gitu loh. Nah itu body image insecurity. Oke. 4 hal. Kita nyambung dari yang lingkungan tadi ya. Iya. Itu aku setuju banget. Kadang kita suka pikir gini ya teman-teman. Kita tuh sebenarnya temenan tuh harus milih atau enggak sih gitu ya.
Ini sebenarnya ada dua hal. Pertama, kita harus pahami dulu pribadi kita. Kalau kita adalah orang yang kuat, contoh, misalkan saya adalah orang yang kuat, misalkan main sama orang yang tukang gosip, saya nggak akan jadi tukang gosip, saya mendingan dengerin lagu, kayak gitu. Teman saya gosip, saya nggak ikutan, tapi kalau teman saya lagi ngomongin hal yang menarik lainnya dan bukan gosip, saya akan ikutan. Itu saya mempagari diri saya, dan saya yakin saya nggak akan ikut-ikutan gitu loh. Teman saya suka minum, saya nggak suka minum. Dan saya akan nggak bakal istilah kata jadi peminum. Tapi ada tipe orang yang ditempatkan di tempat yang teman-teman suka minum, dia bisa akan minum. Beradaptasi dengan baik gitu ya, bunglon banget gitu warnanya ngikutin. Itu ada. Nah, itu kita harus pahami diri kita, artinya kita jadi pribadi yang mana nih. Nah, kalau kita jadi pribadi yang kedua, artinya lingkungan itu sangat berpengaruh, jadi harus berhati-hati. Tapi menurut gue ya, orang yang udah kuat pun kalau terus diperhadapkan dengan keadaan situasi yang seperti itu tiap hari, ujungnya bisa berubah juga. Benar. Bisa jatuh juga, benar gak sih? Bisa ya kan, makanya lebih baik ya emang kita harus memilih sih. Ya mungkin boleh temenan sama yang mereka yang suka gosip apa segala macam, cuma mungkin waktunya kita batasi. Jangan sering banget ketemu mereka gitu. Mungkin itu ya makanya kita harus mempagari diri kita. Iya, benar. Kita harus bisa seleksi lah dengan baik, ya gak? Ya, itu lingkungan. Dicatat ya guys, lingkungan. Jadi kita berteman. Oke, tadi pengalaman tentang merasa nggak bisa nyanyi lagi, merasa suaranya nggak bagus karena dilabelkan seperti itu. Ada lagi nggak? Pernah nggak merasa tidak aman dalam hal lain? Merasa nggak aman, kayaknya nggak ada ya Pak. Dalam pergaulan. Terlalu perfect. Itu terlalu pede makanya salah tema kayak gitu. Dalam pergaulan, mungkin ketemu orang-orang. Pernah. Jujur, itu kenapa saya bilang tentang media sosial. Awal-awalnya kan namanya waktu itu lagi booming juga beberapa media sosial. Sekarang kayak misalkan ada Instagram, TikTok gitu ya. Itu tuh bener-bener secara tidak sadar ya teman-teman, kita tuh patokan sama itu loh. Iya ampun, sekarang itu lagi musimnya iPhone ya. Terus handphone saya bukannya iPhone, handphone saya Apple-nya itu yang penuh gitu. Insecure loh. Beneran deh. Dan saya kerja gitu ya. Saya ketemu sama orang-orang ya istilah kata, oke lah di atas saya gitu kan, dan penampilannya juga lebih oke. Terus dengan handphone saya seperti itu, saya kayak ada kayak perasaan minder. Itu bahaya makanya teman-teman. Nah, terus misalkan lagi ada di media sosial juga, misalkan oh ya standarnya orang sekarang tuh ini ya pasang bulu mata gitu. Kurang getar. Terus misalkan lagi musimnya nih hidung di apa gitu kan, di pokoknya gitu. Ya kan? Disulam. Ya kan, terus alis segala macam kayak gitu. Lebih banyak sih ke sana karena ya kan nggak bisa bohong dong, fashion gitu kan segala macam tuh memang sekarang gadget banget. Betul. Semua lihat dari situ. Akhirnya gimana caranya, ya udah saya batasin aja deh, jangan sering-sering buka Instagram gitu. Lebih melihatnya ke bawah aja, kayak bersyukur aja kamu perfect kok gitu. Itu namanya social proof. Kalau misalnya sosial bilang ini keren, maka kita harus ikutin mereka supaya keren. Itu dia. Sosial bilang ini bagus, kita ikutin bagus. Benar-benar. Padahal yang bagus, yang mereka promosikan itu belum tentu, maksudnya yang nggak dipromosikan dengan yang dipromosikan belum tentu sama berbeda gitu loh, ya kan? Gue mau menimpali dari hal yang dari itu, gue juga pernah ngalamin sih waktu itu pas lagi, lupa udah berapa lama, udah lama sih lumayan. Nah waktu itu gue lihat, maksudnya di IG orang lain, maksudnya kan gue kan udah lama main di IG terus bikin konten segala macem kan, terus sempet stagnan, maksudnya kayak view-nya kok dikit, terus maksudnya iya maksudnya nggak ada engagement gitu kan, terus gue lihat orang ini dia dulu di bawah gua, maksudnya kayak follower lebih dikit, terus belum ya nggak se-eksis sekarang gitu kan. Nah pas gue lihat tiba-tiba dia kok naik jauh gitu loh, naik jauh banget. Nah gue sampai penasaran, gue sampai lihat dia caranya gimana, terus kok dia banyak komen, apa dia main ada satu grup kan? Apa yang dilakukan gitu ya? Iya maksudnya langsung mau tahu gitu kan, tahu terus. Gue sampai nonton YouTube kayak cara untuk menaikkan follower, untuk menaikkan ini. Maksudnya secara alami gitu gimana caranya kan. Terus maksudnya lu harus intens bikin post lah, dikasih YouTube. Gue lakuin juga gitu, pas gue lakuin tetap aja gak ada hasil gitu kan. Nah ujung-ujungnya kayak gue melihat media sosial itu gue berkarya bukan buat untuk bener-bener pure berkarya gitu.
Lupa ya jadinya. Iya, lupa tujuan aslinya, tujuan awalnya gitu loh. Gue bikin konten jadinya cuma buat supaya bisa naik nih gitu, supaya bisa lebih dikenal gitu. Balik lagi persaingan ya. Betul, persaingan dan membanding-bandingkan juga, ya kan? Nah di situ mulai akhirnya ya udah semua serba angka. Pokoknya apa yang gue buat, gue langsung lihat angkanya gimana, bagus gak, ini sebenarnya bagus gak gitu loh. Nah ujung-ujungnya jadi stres sendiri guys. Jadi stres sendiri. Dan lu tau apa yang gue lakuin? Puasa media sosial. Akhirnya gue putusin buat cut off semua media sosial. Gue log out dari Instagram, dari TikTok, terus gue delete dari aplikasi, dari handphone. Seminggu doang. Seminggu doang. Soalnya kan hidup gue dari konten. Dan gimana? Nah, awalnya gue pikir kalau misalnya gue keluar dari media sosial, gue bakal kayak FOMO, kayak fear of missing out gitu. Gue bakal ketinggalan berita-berita nih. Temen-temen gue nanti gimana nih, ngapain aja. Terus gue kayak jadi orang yang gaptek kayak di hutan gitu, kayak nggak ngerti apa-apa gitu kan. Maksudnya gue merasa seperti itu awalnya. Hari pertama lewat ya sama, maksudnya kayak hari pertama lewat kayak galau-galau gitu, pengen buka. Dan gatel gitu, penasaran gitu, gimana ya. Nah pas hari kedua, hari ketiga udah mulai nyaman. Maksudnya kayak, wah ternyata nggak seberat itu juga. Iya, maksudnya dunia nggak kiamat gitu. Masih ada. Maksudnya masih ya lancar-lancar aja semua gitu kan. Terus kalau misalnya teman-teman mau nyari gue, mereka WA gue gitu, cari gue secara pribadi, nggak nyari gue dari status, dari story gitu loh. Kadang-kadang Lu mikir apa teman-teman? Tawa dulu. Kayak emak gue pergi ke gunung nyari gue aja dari story. Jadi gue ngabarin ya? Kalau nggak, iya. Aduh. Nah, zaman sekarang begitu kan, maksudnya dia bisa WA gue nanya kabar kan, dia bisa ngasih story gue, terus cuma kasih tau gue, lu jangan post kayak gitu yang hapus. Gue kasih gitu. Tapi maksudnya akhirnya kelihatan gitu loh, temen-temen yang emang mau nyari gue, mereka bakal effort lebih gitu loh, kontak gue langsung, telepon gitu kan. Dari situ akhirnya merasa kayak, oh iya ya ternyata ya emang pertama dunia nggak berakhir, terus ternyata bagus juga untuk puasa media sosial ini, detox media sosial. Akhirnya kita nggak terlalu ya tadi fokus sama angka, kita lebih fokus sama ya tujuan awal kita, maksudnya mau bikin konten, mau buat sesuatu yang positif, yang kreatif, produktif gitu loh, bisa menginspirasi orang lain juga kayak gitu. Makanya kalau misalnya sekarang juga lagi ada kayak gitu juga nih, maksudnya mulai muncul lagi, kok view-nya dikit lagi gitu kan, pengen juga ya kalau pas pada kasus kayak gitu kayak harus cut off sedikit lah, maksudnya kalau udah mulai terkontaminasi pikiran kita gitu. Benar-benar. Karena sesuatu hal yang berlebihan juga nggak bagus juga ya. Betul. Ya, media sosial itu emang itulah racun. Bisa jadi racun, bisa positif, jadi negatif sih. Ya, tergantung kita meresponinya ya. Benar-benar. Nah, oke. Nah, dari situ gue mau nanya, insecure ini menurut lo sesuatu yang baik atau enggak? Perlu nggak kita memiliki rasa insecure ini? Kalau dibilang baik atau enggak, sebenarnya secara luasnya ya, kita itu semua pasti pernah insecure. Ya. Nggak mungkin nggak. Dari hal kecil aja pasti kita pernah insecure. Tapi yang bisa bahaya dari insecure ini sendiri adalah ketika itu terus berlanjut dengan insecure hal yang sama gitu loh. Misalkan contoh kayak gue aja yang sebelumnya, oke, gue nggak bisa nyanyi, gue bukan apa-apa, dan itu terus berlanjut sampai akhirnya itu artinya nggak sehat. Dan sampai akhirnya kita memutuskan untuk oke, stop, nggak bisa kayak gini, artinya saya harus lepaskan itu, saya harus memakan itu, saya harus lupain itu gitu. Jadi memang insecure itu semua orang pasti punya, tapi benar-benar kita harus sadar dulu ya teman-teman, kita harus lepasin itu. Jangan sampai insecure itu membatasi kita untuk kita melangkah. Bagi kita bagi anak-anak yang masih muda gitu ya, sayang banget kita punya impian cuman karena insecure itu menghalangi. Tapi ubah insecure itu jadi semangat kita. Kita harus ubah untuk jadi hal yang positif supaya kita melangkah. Contoh, gagal-gagal mulut, akhirnya insecure. Bangkit terus, nggak ada orang sukses kalau nggak gagal dulu. Gimana caranya kita bisa melihat ya kan sesuatu hal yang baik di depan kalau kita nggak ngerasain susah dulu gitu. Nggak ada teman-teman yang namanya orang sukses kalau dia nggak pernah ngerasain kegagalan itu. Oke? Gila, bijaksana sekali Laras ini. Laras enggak. Tapi emang terbukti loh secara psikologis,
rasa tidak aman ini bisa menjadi batu loncatan kita Betul. untuk menjadi berhasil. Iya, Ya kan? Tapi respon kita harus benar. Maksudnya kalau misalnya ya insecure itu wajar, setiap orang punya perasaan seperti itu pasti wajar gitu, Benar. manusiawi kan. Kalau lu merasa insecure, mungkin lu bukan manusia. Maksudnya setiap orang pasti punya. Nah, justru insecure ini sebagai suatu apa yang namanya alarm ya buat kita, atau bisa juga jadi undangan buat kita untuk jauh lebih baik lagi. iya, untuk melangkah, untuk bertindak gitu loh. Saat lu dikatakan misalnya lu merasa gua nggak bisa nyanyi, kalau misalnya lu respon dengan positif, lu merasa oh gua nggak bisa nyanyi, oke gua latihan. Benar. Ya kan? Kalau misalnya respon positif, gua latihan gitu loh, gua latihan lagi, gua maksudnya nggak menyerah. Gua bisa buktikan gua bisa gitu loh. Benar. Nah, ujungnya itu berhasil. Gue juga sering banget ngalamin insecure, terutama kalau misalnya lagi bikin konten, ketemu sama orang-orang yang lebih hebat dari gua gitu, maksudnya kayak wah gila orang ini lebih di atas gua, maksudnya lu merasa lebih keren gitu, lebih oke. Terus kayak ketemu artis, penyanyi apa segala macam juga sempet kayak minder gitu loh, apa nggak merasa aman lah bertemu dengan mereka. Nah tapi seiring waktu awal sih gue mutusin ya, maksudnya buat kayak udah gue hajar aja deh, maksudnya kapan lagi dapet kesempatan seperti ini kan. Mau hasilnya bagus, hasilnya jelek, bodo amat, yang penting ikut aja kan. Nah ternyata satu kali itu pertama kali ketemu Rizky Evian sama Geraldine gitu. Dan dari situ aduh maksudnya hoki banget, maksudnya beruntung banget, maksudnya gue akhirnya mengambil kesempatan itu kan. Dari situ akhirnya oke, maksudnya videonya sempet buang gitu lah, maksudnya sempet dikenal, dan akhirnya nama gue juga sempet naik dikit lah gitu lah. Akhirnya kan dari situ gue baru berasa kayak oh ternyata awal-awal gue merasa nggak aman tentang gue, nggak masalah gitu kalau soal gue tetap hajar aja gitu loh, hajar aja, dan ternyata berhasil, dan hasil gue ternyata bagus, diakuin gitu loh. Terus semakin semakin kita membuat hasil, semakin kita percaya diri. Betul. Iya, jadi semakin lu lakuin, lu kerjakan, kemudian ada hasil, maksudnya dan hasil lu semakin bagus, semakin meningkat dong pasti dong. Nah akhirnya semakin lu ketemu orang ini, semakin ketemu orang hebat, lu merasa kayak, oh biasa aja, dia juga manusia gitu. Iya. Kita nggak merasa minder. Makan nasi juga kok sama. Iya, nah malahan mereka kadang-kadang ada orang yang welcome, yang maksudnya yang baik, kita bisa belajar banyak dari mereka, bisa ngobrol kayak gitu-gitu. Nah ujung-ujungnya bisa jadi teman juga, ya kan? Nah maksudnya ternyata ya itu berawal dari rasa tidak aman kita, berawal dari insecure kita. Cuma kalau kita respon dengan positif, ya ujung-ujungnya mendatangkan hasil, dan hasil itu mendatangkan kepercayaan diri. Kok jadi saya yang ngomong? Speechless saya. Seru kan Pak bahas insecure? Iya betul. Iya makanya loh, luar biasa. Apalagi nih kita bahas. Oke, cara untuk tidak insecure. Udah tadi kita bahas ya. Tapi kalau misalnya untuk secara praktikal apa sih tadi kalau misalnya buat tips buat mereka yang mungkin tidak aman dengan diri mereka? Oke, kalau buat teman-teman yang masih sampai sekarang nggak percaya diri, satu hal, coba ini kalau saya praktekin di rumah ya, tapi ya nggak apa-apa sih kalau nggak mau praktekin. Semenjak kejadian saat itu dan saya mulai sadar, akhirnya saya itu bercermin Pak Hansen. Jadi saya tuh dulu diajarin sama dosen saya untuk saya selalu bercermin. Oh, bercermin. Oke, saya bercermin ataupun misalkan handphone, saya kan lihat muka saya nih. Dan saya bilang, Laras, kamu adalah orang yang baik. Laras, kamu adalah orang yang luar biasa. Laras, kamu mampu untuk melakukan ini. Laras, kamu gak boleh nyerah. Pokoknya gitu, kata-kata motivasi, kata-kata positif yang kita lakukan itu pagi hari. Supaya kita memulai hari kita dengan mood yang sangat baik. Artinya setidaknya ketika kita nanti kan misalkan contoh bangun tidur nih, moodnya kan udah bagus nih, jaga baik-baik. Terus di jalanan kena macet, kena omelin atasan, atau misalkan lagi ke kampus telat segala macem, setidaknya seberapa persennya itu tidak terlalu mengganggu kita, karena kita sudah membangun mood kita dengan baik. Sedikit banyak teman-teman ketika kita lakuin itu, percaya diri kita akan tumbuh. Sampai akhirnya saya pun lupa, mulai kapan saya nggak percaya diri ya? Maksudnya udah mulai kapan, saya sekarang udah mulai pede gitu. Iya, sampai malu-malu gitu. Iya, benar, setuju. Akhirnya saya mencintai diri saya apa adanya gitu. Jadi kayak saya melakukan segala sesuatunya yang penting tidak merugikan orang lain, yang nggak masalah. Terus kayak Konsen juga tadi ada bahas tentang kayak gimana pola pikir kita kan, itu akhirnya mengganggu sebenarnya. Istilah kata, kita berteman sama orang-orang hebat nggak sesulit itu juga. Kita tuh yang terpaku sama pikiran kita sendiri, pikiran-pikiran jahat. Nah itulah makanya kita harus ubah dengan hal positif itu, dengan kata-kata positif kita setiap pagi.
Apalagi nih ya teman-teman, hal yang paling penting juga, kalau ada orang yang melabelkan diri kita, banyakan kalau orang sudah bilang kita dasar kamu bodoh gitu ya, kamu tukang gosip, emangnya dia kasih solusi kita gimana caranya supaya kita nggak jadi gosip? Kan enggak, dia cuma melabelkan kita dan meninggalkan kita gitu aja. Sedangkan kita bergelut dengan kata-kata itu, gimana cara kita keluar? Akhirnya kita pusing sendiri kan, jadi ya udah. Jadi kita harus selalu berpikiran positif ya teman-teman ya. Sadar setiap pagi kata-kata, ingat kamu baik, kamu luar biasa. Amazing. Kadang-kadang kita selalu mikirin kata orang yang udah berlalu-lalu dari 5 tahun kan. Iya. Dari 5 tahun masih dipikirin sampai sekarang. Dan orang itu bahkan mungkin udah lupa ngomong gitu loh. Iya, dan mungkin dia kayak itu Siapa? Harusnya siapa? Gua aja lupa mukanya. Nanti kalau udah kenal lu bilang, buat lu. Nggak boleh. Nanti dia jadi kayak gue berikutnya dong, jangan. Oke. Nah, kalau mau sedikit menyimpulkan apa yang kita obrolin tadi. Oke. Sebenarnya Bapak mau simpulkan apa, Pak? maksudnya insecure itu adalah hal yang wajar terjadi, manusiawi, tapi teman-teman jangan sampai terpaku dengan insecurity yang sama, itu aja. Makanya itu akan membuat kita malah jadi down, jadi negatif, jadi akhirnya nggak bisa berkembang, nggak bisa maju, nggak bisa berhasil. Nggak bisa move on. Kemudian kalau misalnya cara supaya kita untuk tidak menjadi insecure ini, untuk bisa mengalahkan insecurity ini, yang pertama mungkin jangan berhenti menyenangkan orang. Iya dong, pasti. Iya, berhenti menyenangkan orang lain, maksudnya jadi diri sendiri, terus jangan dengerin kata orang gitu loh. Ya mungkin kalau misalnya tapi kadang-kadang motivasi juga bagus ya. Maksudnya apa kata orang boleh kita terima, tapi maksudnya kita filter lagi, jangan semua diterima. Jangan mentah-mentah ya. Iya, jangan kalau mentah-mentah. Kemudian kita afirmasi diri. Itu tadi kan afirmasi, kita bilang saya baik, iya, kita katakan hal yang positif tentang diri kita gitu loh, kita afirmasi. Kemudian kalau yang tadi kita harus punya lingkungan yang positif, jangan yang toksik gitu loh. Harus punya lingkungan yang baik, karena itu juga menentukan juga kita akan menjadi orang insecure apa enggak gitu loh. Kemudian saat kita merasa insecure, kita harus menganggap itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita bisa loncat lebih tinggi gitu, sebagai batu loncatan. Ya kan? Jadi kalau misalnya temen lagi insecure, gue merasa, nanti ketemu dia bisa gak ya, gue meeting, nanti gue presentasi bisa gak ya, anggap itu sebagai kesempatan, gue bisa jadi batu loncatan, dengan presentasi ini gue bisa berhasil, misalnya kayak gitu. Dan semakin kita loncat semakin kita meloncat, semakin kita akan mendatangkan hasil, dan hasil itu yang justru akan membawakan kepercayaan diri yang lebih lagi pada diri kita. Yes. Gitu. Oke, terima kasih Laras sudah menemani saya untuk ngobrol-ngobrol. Teman-teman, kalau misalnya merasa apa yang kita sharingkan ini bermanfaat buat kalian atau buat teman-teman yang lain, boleh bantu di-share juga buat mereka videonya. Dan semoga apa yang kita bagikan bisa buat kita semua menjadi lebih positif, kreatif, dan produktif. Amin. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Thank you. Thank you.